Shalom saudaraku, selamat tahun baru. Oleh anugerah Tuhan kita telah meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan masalah karena pandemi COVID-19. Dan tahun ini kalau kita bisa hidup itu adalah anugerah kebaikan Tuhan yang kita harus syukuri. Bagaimana wujudnya? Salah satunya adalah dengan memberikan persembahan buah sulung, yaitu persembahan syukur karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Amsal Sulaiman 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kalau kita memberikan persembahan buah sulung dengan hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan menjanjikan berkat jasmani bahkan berkat rohani kepada kita. Karena itu sepanjang bulan Januari ini disediakan amplop yang saudara bisa isi dengan persembahan buah sulung. Atau kalau saudara menyaksikan secara online, lebih baik saudara memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera. Dan biarlah berkat Tuhan selalu dilimpahkan dalam hidup saudara. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Selamat bergabung kembali dalam ibadah hari ini. Kiranya hari ini menjadi hari kemenangan bagi kita semua. Apabila kita sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima dan merasakan jamahannya. Jangan jadikan ibadah ini sekedar rutinitas saja. Tapi saudara dan saya benar-benar mengalami Tuhan pada hari ini. Amin. Dan saya yakin kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi kita yang menantikan dan berharap kepadanya. Puji Tuhan. Mari satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat beribadah kembali, berkumpul bersama dalam ibadah ini. Biarlah urapan Roh Kudus turun atas kami semua sehingga kami dapat mengerti apa pesan-pesan yang Tuhan sampaikan kepada kami dalam ibadah ini. Khususnya kami berdoa untuk tim PW, tim multimedia, dan terutama untuk pembicara yang membawakan firman pada hari ini Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun kepada pembicara hari ini, sehingga apa yang disampaikan benar-benar menjadi pesan yang daripada Tuhan, dan dapat menguatkan kami di dalam menghadapi kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Kami percaya pesan yang kami terima hari ini biarlah menjadi rema buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, sehingga bagi yang lemah akan dikuatkan, yang penuh beban berat akan dilepaskan. Kami siap memulai ibadah hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar atas hidup kami Tuhan.
sepanjang umur hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari katakan bersama. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diri. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diri. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Biarkan setiap kami Tuhan menyembah Engkau Tuhan yang dahsyat. Kau Tuhan yang dahsyat, Kau yang selalu setia. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan. Sepanjang umur hidupku. Mari kami berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Biarkan setiap kami Tuhan menyembah Kau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Di mana kami boleh melewati tahun 2020 Tuhan dengan penuh pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya kami ada sampai hari ini semua karena anugerah, semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau, kami mau terus memuji Engkau, sebab hanya Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Lebih lagi sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih
padamu, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari angkat tangan kita bersama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya jemaat Tuhan, kalau Tuhan kita Tuhan dahsyat, boleh lambaikan tangan bersama. Haleluya. Mari yang percaya angkat tanganmu bersama-sama. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Berikan sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari sama-sama katakan, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah.
selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Mari angkat kedua tangan nyatakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Katakan sekali lagi, mengikut Yesus. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, yes Lord, itulah kekuatan hidup. Terima kasih Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, Kau layak disembah.
Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang nyata dalam kehidupan setiap pribadi kami Tuhan. Kau yang sudah sertai kami sepanjang tahun 2020 Tuhan, untuk melewati segala pergumulan, segala tantangan, segala ujian, sehingga kami boleh memasuki tahun 2021 dengan penuh kemenangan ya Tuhan. Kami melihat Tuhan, biar Engkau yang terus berkarya di dalam kehidupan kami, agar setiap kami boleh semakin merasakan Engkau yang hidup itu ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami membuka hati kami. Kami dengan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah isi hatimu Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Rubin Adi. Urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang baru ya Tuhan. Dan urapi setiap kami ya Tuhan, yang membuka hati mendengarkan firman Tuhan, yang online di rumah maupun yang onsite di tempat ibadat pagi hari ini ya Tuhan. Biar setiap kami boleh mendapat pesan sabda Tuhan, untuk setiap kami boleh hidup di tahun 2021 ini semakin hari semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan, dan bahkan semakin sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati firman Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom, saya akan menyampaikan firman dengan judul Takut akan Tuhan. Kita akan baca bersama Ulangan pasal 10 ayat 11 sampai 13 yang berbunyi demikian. Ulangan pasal 10 ayat 11 sampai 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah, berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Amin. Kita telah meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan tantangan. Pandemi COVID-19 merebak ke seluruh dunia, dan kita memasuki tahun 2021 ini penuh dengan pengharapan. Kiranya Tuhan memberikan anugerah supaya kondisinya lebih baik, dan terutama supaya karakter kita makin tangguh, makin mirip seperti Kristus. Di dalam ayat ini Alkitab mencatat Allah memberikan perintah kepada Musa, berjalanlah di depan, kemudian masukilah tanah perjanjian, duduki, sebab kalau engkau takut akan Tuhan, baik keadaan yang aku akan berikan kepadamu. Saudara sekalian, seperti orang Israel masih berada di padang pasir, Tuhan tidak mau kita berdiam diri saja. Tuhan berkata, berjalan, jalani padang gurun ini, walaupun tantangan masih banyak. Masuki dan duduki tanah perjanjian. Masuki dan duduki artinya walaupun kesulitan banyak, tapi kita tidak boleh ditaklukkan oleh masalah. Kita yang harus menaklukkan masalah. Tuhan menjanjikan masa depan yang baik, tapi ada satu syarat yang Tuhan minta. Apakah yang dimintakan oleh Tuhan kepadamu, hai umat, selain dari takut akan Tuhan? Orang yang hidup takut akan Tuhan, kemudian nampak di dalam perilaku hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Tuhan, kemudian beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa,
dan kemudian berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Saya percaya ada banyak orang di tahun yang baru ini mencari cara, strategi, metode supaya bisa survive di tengah kesulitan yang ada. Tapi saya yakin yang Tuhan cari bukan cara, yang Tuhan cari adalah sikap hati yang ada di dalam. Kalau orang punya sikap hati yang benar, maka dia akan diberkati Tuhan. Dan sikap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, umatnya? Takutlah akan Tuhan. Saudara-saudara, sikap tidak takut akan Tuhan justru menimbulkan bencana di dalam kehidupan kita. Tidak takut akan Tuhan artinya nggak peduli Tuhan, mengabaikan Tuhan. Saya teringat dari seorang yang bernama Thomas Andrew. Dia adalah perancang dari kapal yang sangat modern pada waktu itu, Titanic. Dan saking bangganya akan hasil karyanya yang hebat, sebelum pelayaran perdana, Thomas Andrew sesumbar berkata begini, bahkan Tuhan tidak mungkin bisa menenggelamkan kapal Titanic ini. Dan Tuhan paling tidak suka dengan orang yang gegabah, sombong, kurang ajar. Dan Titanic tenggelam pada pelayaran perdana. Ribuan orang mati. Betapa bahayanya kalau kita tidak punya sikap takut akan Tuhan. Tapi sayang pada masa kini ada banyak orang beribadah, datang ke gereja bahkan, tapi tidak punya sikap takut akan Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Dan salah satu ciri masa yang sukar adalah banyak orang yang akan menyangka dirinya beribadah secara lahiriah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya mereka datang ke rumah ibadah menggunakan pakaian aksesoris dari agama, tetapi sikap takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan tidak ada di dalam kehidupannya. Satu kali ada orang yang ditangkap karena mencuri ayam, lalu kemudian di tahanan, penjaga lihat kok dia rajin sembahyang. Sampai dia tanya, kamu nyolong ayam? Iya Pak. Tapi kok rajin sembahyang? Begini Pak, doa itu agama saya. Oh bagus dong. Kalau mencuri itu pekerjaan saya Pak. Jadi inilah orang yang tidak ada korelasi yang baik antara ibadah dan perilaku sehari-hari. Nah sekarang kita perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan itu. Apa maknanya? Takut akan Tuhan secara negatif kita harus pahami bukan ketakutan kepada Tuhan. Bukan takut dihakimi, takut mati masuk neraka. Orang-orang banyak yang beragama karena takut dihukum di neraka. Mereka berbuat amal kebaikan supaya tidak mengalami sengsara nanti di alam baka. Tetapi tentu saja motivasi sedemikian tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang tahu bahwa keselamatan itu diperoleh bukan lewat agama, bukan lewat perbuatan baik, tetapi itu adalah anugerah, free gift, pemberian yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang percaya kepada Yesus. Dan kalau kita sudah diselamatkan karena kita percaya, sebagai rasa syukur, rasa terima kasih, maka kita berbuat baik. Bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi sebagai bukti, sebagai buah bahwa kita manusia baru yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan karena kita mengasihi Tuhan, kita harus memuja Dia. Jadi inilah makna daripada takut akan Tuhan. Maknanya adalah sikap pemujaan kepada Tuhan. Karena Dia adalah pencipta kehidupan kita yang layak menerima segala puji, hormat, dan syukur. Kita harus menyegani Tuhan. Karena Dia adalah hakim yang adil. Dia tidak kompromi dengan dosa. Dan Dia ingin agar kita hidup benar. Takut akan Tuhan juga berarti menghormati Tuhan. Mengasihi Tuhan sebagai Bapa yang penuh dengan kasih. Tapi juga kita harus respect, hormat kepada Dia. Dan dasar dari takut akan Tuhan adalah pengenalan akan Allah. Tingkat pengenalan kita kepada Allah akan menentukan tingkat penyembahan kita kepadanya.
Banyak orang menyembah sebagai ritual, tapi tidak punya takut akan Allah karena dia tidak mengenal Allah secara pribadi. Coba saudara bayangkan sikap orang Israel ketika mereka terburu-buru keluar dari Mesir, dikejar-kejar oleh Firaun dan orang-orang Mesir, hampir mati, terjebak di depan Laut Teberau. Dan ketika mereka melihat tangan Tuhan membelah Laut Teberau dan mereka bisa selamat dan orang Mesir mati semuanya di dalam laut tersebut, saya yakin sikap mereka sebelum menyeberang Laut Teberau sangat berbeda dengan sikap mereka setelah mereka lepas dari Laut Teberau. Karena apa? Ada pengenalan akan Allah yang hebat yang membela mereka, yang telah mereka alami. Saya berharap saudara benar-benar makin mengenal Tuhan, bukan sekedar karena dengar khotbah pendeta, bukan sekedar karena itu ada di dalam Alkitab, tetapi saudara mengalami secara pribadi apa yang ada dalam firman itu nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika orang Israel pergi ke Gunung Sinai dan menerima perintah Tuhan, Tuhan ingin memperkenalkan dirinya dalam kedahsyatan. Dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai 21 dikatakan demikian. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu apa? Takut dan gemetar. Dan mereka berdiri bagaimana? Jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah yang berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Ayat tadi berkata, jangan takut kepada Allah, sebab Tuhan mengguntur, datang dengan kilat yang menyambar, datang di tengah gunung yang gemetar, supaya takut akan Allah ada padamu, agar kamu tidak berbuat dosa. Ada dua kontradiksi dari kata takut di sini. Pertama, jangan takut kepada Allah seperti seorang yang ketakutan karena akan dibunuh oleh Allah. Tapi hormati Dia. Kita harus memuja Dia, menyegani Dia, karena Dia adalah Sang Pencipta yang tidak mau menghukum, tapi justru mau menyapa kita. Takutlah akan Tuhan. Dan akibatnya apa? Orang Israel yang ketakutan kepada Allah berdiri jauh. Tetapi Musa yang takut akan Allah, hormat sama Allah, mendekat kepada hadirat Allah. Saya mau bilang begini, kalau saudara takut kepada singa yang akan menerkam, kita akan lari menjauh. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita harus mendekat kepada Dia. Karena Dia adalah Bapa yang sangat baik dan mengasihi kita. Istilah takut akan Allah dipahami sangat berbeda dari agama-agama dengan dari perspektif kekristenan menurut firman Allah. Kita takut karena hormat, menyegani, memuja, menghormati, mengasihi Dia, sehingga kita bukan lari menjauh, kita justru hidup mau dekat kepada Tuhan. Kalau saudara memiliki sikap ini, saya yakin tahun ini menjadi tahun keberuntungan, tahun keberhasilan, tahun penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Siapa yang percaya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Nah, apa akibatnya kalau kita hidup takut akan Tuhan? Yang pertama, kita akan diberkati. Tuhan menjanjikan berkat yang berlimpah bagi orang yang takut akan Dia. Mazmur 31 ayat 20 berkata demikian, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Orang yang takut akan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang dia simpan. Dia simpan artinya sekarang kita belum memilikinya.
Kita belum melihat apalagi menikmatinya. Tapi kita percaya waktu Tuhan yang terbaik pasti akan datang. Berkatnya on the way, sedang dalam perjalanan. Kalau kita pesan makanan misalnya lewat Gojek, belum datang, kita menunggu di meja makan. Tapi kita percaya, karena apa? Makanannya sedang on the way. Sebentar lagi dia akan datang. Tuhan menyimpan perkara-perkara yang terbaik untuk hidup saudara. Karena kita adalah anak-anaknya. Biar tahun ini engkau menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, itulah yang dia janjikan kepada kita. Kita memang harus sabar menantikan waktunya. Tapi dia menyimpan bagian yang terbaik. The best is yet to come. Saudara-saudara, Amsal 22 ayat 4 juga berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuhan janji, kalau engkau hidup takut akan Tuhan, engkau tidak akan kekurangan. Tapi ada kekayaan, kehormatan, dan juga kehidupan. Dan ini akan dinikmati bukan hanya untuk kita, tapi sampai anak cucu. Bukan cuma kaya secara materi, tetapi kaya secara jiwani, secara rohani. Dan itu nampak di dalam wujud kebahagiaan yang akan kita miliki. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Yang kedua, kalau kita hidup takut akan Tuhan, bukan hanya diberkati, tapi kita akan diberi petunjuk oleh Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan yang kita harus tempuh. Tuhan akan bergaul karib dengan kita, sehingga rahasianya diberitahukan kepada kita, sahabatnya, anaknya. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan mencari sikap hati yang ada di dalam. Ini sumbernya. Kalau takut Allah, akan Allah ada dalam hidup kita, maka Dia beri petunjuk kepada kita. Ada kreativitas yang Tuhan munculkan, dan itu berasal dari tahta Bapa sendiri. Yang ketiga, akibatnya kalau kita takut akan Tuhan, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Mazmur 34 ayat 8 mencatat ini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meruputkan mereka. Malaikat bukan cuma jaga sendirian. Malaikat dikatakan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Bukan cuma satu, banyak saudara-saudara. Artinya apa? Perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Siapa yang mau berdoa supaya perlindungan Tuhan juga diberikan, sehingga setiap virus COVID dan yang lainnya dialaukan dalam hidup kita. Kita disembuhkan, kita dipulihkan, bahkan kita terhindar dari perkara tersebut. Takutlah akan Tuhan. Saudara, dalam Amsal 14 ayat 27, lebih jauh firman Allah berkata, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Mestinya mati, tapi karena Tuhan melihat sikap hati yang takut akan Dia, kita dihindarkan daripada kematian. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Lebih panjang umurnya, Tuhan anugerahkanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, panjang umur, supaya kami tetap takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan sepanjang kehidupan kami. Saudara, mengapa saya banyak pagi ini membacakan ayat firman Tuhan? Supaya saudara bukan hanya mendapatkan penghiburan manusia, kekuatan dari manusia dengan kata-kata positif, tapi janji Tuhan. Karena janji Tuhan tidak pernah akan batal. Janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Daniel dimasukkan dalam gua singa oleh musuh-musuhnya.
Tapi karena dia takut akan Tuhan, terhindar dari maut, umurnya diperpanjang, bahkan posisinya naik. Dia jadi berkat yang luar biasa. Dan bagian terakhir, apa wujud takut akan Tuhan yang mesti kita hidupi? Mazmur 24 ayat 3-6 berkata demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Dasar daripada karakter ilahi itu nampak kalau kita punya sikap takut akan Allah yang terwujud pertama melalui kesucian. Alkitab tadi berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Artinya apa? Hidup dalam kesucian. Alkitab berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dalam Amsal 8 ayat 3 diberi penjelasan apa itu artinya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Bukan hanya tidak melakukan kejahatan, membenci. Saudara, jangankan melakukan, senang aja enggak. Aku benci kepada kesombongan, aku benci kepada kecongkakan, aku benci kepada tingkah laku yang jahat, aku benci kepada mulut yang penuh tipu muslihat. Itulah sikap takut akan Allah, hidup di dalam kesucian. Yang kedua, wujud takut akan Allah nampak dalam kejujuran. Firman Tuhan tadi berkata demikian, tidak menipu dan bersumpah palsu. Itu artinya hidup dalam kejujuran. Tetap berpegang pada janji walaupun rugi. Karena apa yang diucapkan itu juga yang kita lakukan. Ini bicara soal integritas, yang merupakan inti daripada karakter ilahi. Punya integritas, punya kejujuran, menolak hal-hal yang sifatnya bohong. Amsal 14 ayat yang kedua, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya, menghina dia. Saya yakin orang yang jujur akan diberkati. Masa ini adalah masa post-truth. Orang gampang sekali membuat kebenaran palsu, karena mereka tidak percaya ada kebenaran yang tunggal. Dunia ini merasa bahwa semuanya permisif, semuanya bisa benar menurut Anda, tapi belum tentu benar menurut saya. Sehingga kita melihat di mana-mana, saudara, hoax itu bertebaran. Orang sekarang yakin akan kebenaran bukan karena data yang meyakinkan, tetapi karena asumsi pribadi yang dicari data-data pembenarannya. Tapi saya mau katakan, di tengah dunia yang banyak sekali hoaxnya ini, Tuhan mau kita hidup suci. Tuhan mau kita hidup jujur, karena orang yang jujur hidup takut akan Tuhan akan diangkat oleh Dia. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa wujud takut akan Tuhan? Pertama tadi adalah kesucian, kedua kejujuran, yang ketiga adalah keintiman. Itulah orang yang mencari wajah Tuhan. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh ketemu sama Tuhan? Orang-orang yang mencari jalan Tuhan, menanyakan tentang Tuhan, tanya perkara-perkara rohani, cari wajah Tuhan. Artinya selalu rindu akan hadiratnya. Daud pernah berkata dalam Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud raja, apa yang dia minta? Bukan nyawa musuhnya, bukan kekayaan yang berlimpah-limpah, bahkan bukan hikmat seperti yang dimintakan oleh anaknya Salomo. Dia bilang, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Saya pernah membaca kisah ada seorang yang bernama Fransiskus dari Assisi. Dia seorang rohaniwan, tinggal di sebuah biara karena dia mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan.
Tetapi selain ritual yang dilakukan oleh seluruh penghuni biara itu, teman-temannya selalu lihat. Biasanya setelah makan siang, saudara, dia suka mojok gitu di sebuah tempat yang sunyi di biara tersebut, di bawah pohon. Dan dia selalu berdoa, cukup lama dia berdoa. Dan tiap hari dia lakukan. Sampai beberapa teman akhirnya ngobrol, dia bilang, kita dengerin yuk. Fransiskus ini doa apa sih? Kok tiap hari dia doa apa? Dia ada pergumulan atau dia pengen apa begitu? Lalu satu kali ketika Fransiskus sedang berdoa seperti biasanya, dia tidak tahu. Teman-temannya mengendap-endap saudara dan mendekat mendengar apa yang didoakan oleh Fransiskus. Karena Fransiskus kalau doa, dia tidak diam tapi dia mengucapkan doanya. Dan ternyata setelah mereka mendengar cukup lama, kata yang keluar dari mulut Fransiskus hanya satu. Yesus. Dia hanya bilang Yesus. 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 Kadang dia berdiam cukup lama. Dan setelah mungkin 5-10 menit, hanya kata itu yang keluar, Yesus. Tapi semua temannya bilang, kami gak pernah ganggu dia lagi. Karena waktu dia ngomong Yesus, sepertinya dia kenal betul siapa yang dia panggil itu. Dan hadirat Tuhan yang kuat, itu turun ketika dia berdoa. Itulah keintiman dengan Tuhan. Kata-kata gak perlu banyak. Kata-kata gak perlu bagus. Yang penting kata-kata tulus. Yesus, Engkau segalanya bagiku. Dan kalau hari ini kita menetapkan hati untuk hidup takut akan Tuhan, maka segala berkat rohani dan jasmani akan mengalir sepanjang tahun 2021 ini. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selesainya ibadah hari ini, doa saya kiranya kita tetap hidup dalam penyertaan kasih Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Bagi Bapak dan Ibu yang terbeban memberikan persembahan untuk pelayanan di gereja, silakan dana tersebut dapat dikirim melalui scan barcode maupun transfer di nomor rekening yang sudah tercantum di bawah ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati buat persembahan yang sudah diberikan. Mari kita akhiri ibadah melalui online pada hari ini dan satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Tuhan memberkati, kami telah laksanakan ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati akan jemaat-Mu, baik mereka yang di dalam pergumulan, di dalam kehidupan ini Tuhan menyertai, Kau menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, dan menyembuhkan yang sakit. Kami percaya oleh kasih-Mu Engkau menyertai di dalam kehidupan saat ini ya Tuhan. Tuhan menolong, menyertai setiap jemaat-Mu, dan mereka tetap setia dan taat kepada-Mu Tuhan. Dan berkat kasih-Mu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para penderita, mereka yang terpapar oleh COVID-19. Tuhan tolong sertai mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Oleh kasih sayang-Mu, kami percaya Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan menyertai bangsa Indonesia ini supaya kami sekalian, ya Tuhan, selalu keadaan damai, rukun, dan kami percaya dalam hidup sejahtera karena penyertaan-Mu dan kasih-Mu bagi bangsa Indonesia ini. Tuhan menolong, menyertai kami sekalian. Kiranya oleh kasih sayang-Mu Tuhan, kiranya Engkau akan lenyapkan akan segala virus-virus corona ini
dan Tuhan menyertai pulihkan akan kehidupan bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan akan pemerintah, bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan tolong sertai, diberikan hikmat, bijaksana ya Tuhan, dalam mengatasi semua pandemi ini, semua kehidupan yang ada di bagi bangsa Indonesia ini. Tuhan kami berdoa juga untuk tim gembala, Tuhan tolong oleh kasih sayang-Mu, sertai mereka dalam kesehatan mereka, dalam kehidupan mereka, dan pertolongan-Mu selalu menyertai bagi Bapak Julius Ishak Abraham, Bapak Rubin Adi Abraham, Pak Suwito Hartanto. Kami percaya Tuhan menyertai selalu. Saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, dan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai kita sekalian sejak saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.